liburan kali ini kami akan menjelajahi Pulau Harapan. Iya, kalian gak salah dengar kok. Karena dari dulu Pulau Sumatera sudah dikenal sebagai Pulau Harapan. Tapi kira-kira apa ya alasannya? Nah, ikutin terus ya perjalanan kami. Tapi kenapa ya kita pilih Pulau Sumatera ini? Soalnya gue tuh mau nunjukin kalian keindahan Pulau Harapan. Jadi Pulau Sumatera itu dibilang Pulau Harapan karena dulu banyak banget orang yang suka ghosting di pulau ini. Itu mah elu lah. Berapa cewek lah yang udah lo ghosting? Jadi gini guys, yang bener itu dulu ada pemindahan masyarakat sekitar 20 juta dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Nah, dulu itu Pulau Sumatera dinilai potensial banget untuk masa depan. Makanya namanya Pulau Harapan atau Pulau Emas. Baru denger sih kalau yang Pulau Emas ini. Baca ini makanya. Apaan lagi nih, buku apaan? Nih. Udah yuk, bacain nanti aja deh. Baru awal. Nikmatin dulu aja. Pantai Lampung. Pantai ini terletak di Kecamatan Longga, Aceh Besar dan merupakan salah satu primadona wisata alam Tanah Rencong. Pada tahun 2004, tsunami yang melanda kota Aceh berasal dari pantai ini. Peristiwa itu telah menelan korban sebanyak 230.000 jiwa dan sejak saat itu kehidupan seolah berhenti di kota Aceh. Tapi tahun berganti, Aceh berbenah dan perlahan pulih dari kesedihannya. Hingga saat ini, Aceh pun berhasil bangkit menjadi kota yang indah dan dijuluki sebagai Serambi Mekah. Bicara soal Aceh, kurang lengkap rasanya jika kita belum mengunjungi wisata kuliner kota ini. Ini dia, ayam pramugari. Tapi kalau dalam jalan tol ini lebih lancar lagi. Selama jalan tol ini, jalannya cepat. Dari jalan tol sini cepat, dari Tapuri cepat. Keuntungan besar dua jalan tol. Dulu warung satu, udah jalan tol, udah warung dua. Malam hari di kota Aceh memang paling pas sambil minum teh tarik. Untuk tiba di tempat ini, kalian bisa menggunakan jalan tol Sigli, Banda Aceh atau Sibanceh dan keluar dari gerbang tol Blang Bintang lalu berkendara sekitar 22 menit. Gue mau nanya deh. Gimana tuh? Jadi yang namanya jalan tol Trans Sumatera itu ini nih. Ini yang lagi lo lewatin namanya jalan tol Trans Sumatera. Cakep banget ya berarti. Soalnya kalau ada ini kan akses kemana-mana gitu-gitu jadi lebih gampang, lebih cepet juga ya berarti. Betul, emang benar-benar menghubungkan dari yang jauh menjadi dekat kayak gitu sih. Tapi Tam, ini kan lo sempat cerita ya kalau belum rampung 100%. Iya. Kira-kira kita boleh nggak sih kayak ngelihat proses pembangunan ini? Oke. Berarti ini waktunya adalah berang-berang bawa tongkat. Setelah berjalan-jalan di Serambi Mekah, kami akan melanjutkan perjalanan ini menuju kota Medan dengan menggunakan jalan tol Trans Sumatera yang menghubungkan kota Aceh dan Medan. Ini nih pasti Pak Hestu nih. Pak Hestu kan Pak? Jadi gini loh Lang. Nah ini nih Pak Hestu Menipta. Kenalin ini teman-teman Tama nih Pak. Ada Nadia. Halo Pak. Ada Gilang yang so tahu. Ada Abel Pak. Jadi teman-teman tadi tuh pas kita perjalanan dari Aceh pada penasaran Pak. Proses di balik layar jalan tol Trans Sumatera. Pada penasaran mau kemana? Saya ajak deh. Mau nggak? Emang boleh? Ya tentulah. Kalau enggak kita sambil jalan-jalan di proyek. Boleh teman-teman. Cakep tuh Pak. Ya. Udah deh Pak, tujuan utama dari pembangunan proyek jalan tol Trans Sumatera sendiri apa sih Pak? Ya. Trans Sumatera ini untuk kelancaran arus barang dan penumpang di sepanjang Sumatera sehingga nanti ada kelancaran dan untuk peningkatan atau kemajuan wilayah-wilayah yang terlewati. Ya. Saya mau tanya juga dong Pak, Ya. kapan dia jalan tol ini akan selesai?
Kalau yang sampai ke Brandan ini selesai di akhir 22 atau di 23 awal sampai ke Langsa nanti di tahun 24. Ya, kita mengharapkan Sumatera ini menjadi cepat berkembang. Jadi tidak hanya di Jawa saja, tapi di Sumatera juga jadi berkembang. Apalagi di sini masih banyak perkebunan, masih banyak wisata-wisata yang tidak kalah juga dengan di daerah lain. Ya. Mungkin sama harapan selanjutnya juga menghubungkan yang teman-teman yang LDR ya Pak. Ya. Bentar, ini sekalian curhat apa gimana ya Pak ya? Tolong dong. Kita lanjut lagi ya Pak. Ya, Sampai oke, ketemu lagi Pak. ya. Apa? Kita foto dulu. Oh iya. Wah. Belum Abdul ya Pak ya. Bilang pasti kalau kayak gini-gini ingat nih. 2, 3. Ya. Proses pembangunan ruas jalan tol Trans Sumatera ini masih terus berlanjut demi mewujudkan impian besar memajukan Pulau Sumatera yang merupakan akar kebudayaan Melayu. Rute pertama kami adalah Istana Maimun, sebuah bangunan yang menyimpan banyak sejarah Kota Medan. Jika ingin ke sini, kalian bisa menggunakan jalan tol Medan Binjai, lalu keluar dari gerbang tol Marelan 2, dan berkendara sekitar 27 menit hingga akhirnya kalian akan tiba di tempat ini. Gak sampai di sana, di kota ini juga ada rumah Chong Afi. Ia adalah tokoh masyarakat multikultural yang berasal dari Cina dan merantau ke kota Medan. Jika ingin ke sini, kalian bisa menggunakan jalan tol Medan Binjai, lalu keluar dari gerbang tol Marelan 2 dan berkendara selama 21 menit untuk tiba di sini. Tuh sejarahnya rumah ini, serta Chong Afi-nya. Setelah ini, kami akan mengunjungi salah satu wisata kuliner legendaris Kota Medan untuk bertemu dengan Wali Kota Medan, Pak Bobi Nasution. Pasti obrolannya bakalan seru nih. Yuk kita ke sana. Halo Bang Bobi, apa kabar? Halo Nadia, sehat? Nih kenalin teman-teman saya. Saya nama Pak. Sama Saya Abel Pak. Abel, Saya Gilang Bapak. Gilang, oke. Ini mau ke sini memang? Iya kan diajak nongkrong sama Bang Bobi. Nadia apa kabar? Baik Bang Bobi. Udah lama nggak kesini, banyak yang berubah ya Bang ya? Emang dari mana tadi sebelumnya dari sini? Dari Aceh ya kita. Oh, rame-rame. Rame-rame kita road trip. Gilang, Ke Medan. udah mandi? Emang kelihatannya nggak? Iya, iya. Kemarin emang bentuknya gini sih Pak. Iya, soalnya road tripnya juga lumayan ya, jadi mungkin belum sempat mandi, gila. Jadi dari Aceh ke Medan naik mobil. Oh, naik mobil, naik darat. Yang nyetir Gilang, oh, pantas kelihatan. Yang lain tidur, saya bangun. Tapi nyetirnya enak. Enak, lancar semua. Pakai jalan tol berarti? Jalan tol Trans Sumatera. Oh, Trans Sumatera. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang warga Medannya nih, Bang Bobi, sebenarnya manfaat apa sih yang paling dirasakan sama mereka dengan adanya jalan tol Trans Sumatera ini? Kalau kita Banyak sebenarnya sama lah, hampir sama. Tentunya kan untuk di Sumut sama daerah yang lain sekitar Sumatera Utara. Sumatera Utara ini jauh-jauh wilayahnya. Ada tol itu pertama pasti mangkas waktu, mempercepat karena kadang juga banyak masyarakat kita yang ya khusus ke Medan ya, karena Medan ibu kota provinsi, banyak urusan yang harus ada di Medan. Mangkas waktu itu untuk masyarakat yang punya kegiatan, namun ada kegiatan ekonomi juga di dalamnya yang membutuhkan distribusi menggunakan darat. Ini tentunya memangkas waktu, juga memangkas nilai produksinya. Jadi lebih hemat lah, kurang lebih kayak gitu. Pak mau nanya juga dong Pak, kalau berarti kalau misalkan dari segi pariwisatanya sendiri gimana? Ini boleh jujur atau enggak nih? jujur dong, Nah, sekarang bisa langsung dari via jalan tol langsung menuju ke Danau Toba. Walaupun belum sampai ya. Nah, tapi ini yang ditunggu-tunggu masyarakat juga yang kayaknya nanti nih. Berarti langsung bablas sampai dekat Danau Toba tuh Pak? Iya. Sampai belum sampai, baru sampai. Suntubi akan sampai Iya. Danau Toba. Rencana katanya seperti itu. Ini yang ditunggu-tunggu masyarakat juga biar membangkitkan pariwisatanya. Nah, kayak tempat makan ini nih. Iya, iya. Ini restoran favorit Bang Bobi kan? Iya, Kita diajak ke sini. ini restoran dari zaman dulu lah, heritage-nya Kota Medan.
tip top, ini udah lama. Biasanya suka pesan apa bang? Mau Bang Bobi yang pesenin? Udah saya panggil dulu bang. Ini mbak. Longannya berapa? 5. Kita penasaran. Longan 5. Terus apa lagi bang? Jadi Gilang ini vegetarian. Oh gitu. Nggak makan lagi. Enggak, kan di stick biasanya ada sayur-sayur yang pinggir kanannya. Nah iya. Dagingnya Dagingnya aja. Iya. Kumpulin aja. Biasanya gitu emang. By the way guys, kita jadi nggak sih ke Toba? Jadi dong, jadi please ya, jadi ya. Sih jadi, cuman gimana caranya ya? Bentar. Gue tahu. Gue punya teman yang kebetulan dia tahu nih, udah paham nih daerah-daerah tebing tinggi sana-sana deh arah Toba. Penasaran ya lo pada? Iyalah. Ikut gue. Oke. Aduh, akhirnya nyampe juga. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik bro. Kita tuh sama teman-teman ini rencananya tuh mau ke Toba ceritanya. Cuman ya gue bilang ke teman-teman, gue punya teman nih yang kebetulan dia paham nih daerah-daerah Toba. Makanya gue ajak ketemu lo. Gampang itu mah, iya. Lo jauh-jauh ke sini harus makan durian dulu. Iya, kita makan dulu. Oke. Gue mau nanya. Jadi kan kalau adanya jalan tol ini pasti bakal mempercepat ya durasi perjalanan. Nah, gue pengen tahu bedanya durasi jam perjalanannya. Jadi dulu tuh waktu belum ada jalan tol ini, dari Medan ke Danau Toba itu kira-kira sekitar 5-6 jam. Tapi kalau misal kita nanti ada jalan tol ini, itu kira-kira akan motong, ya kira-kira kita sampai dari Medan ke Danau Toba tuh sekitar 1,5-2 jam. Kenapa kok namanya Kuala Tanjung Tebing Tinggi sampai Parapat? Soalnya emang jalan tol kita itu menghubungkan antara pelabuhan di Kuala Tanjung, sektor industri, biar apa namanya, perekonomian di situ, sama menghubungkan dan memperlancar pengiriman barang. Berarti baik jasa maupun orang kayak gitu. Iya. Pastinya ya Pak Nen, itu bakal bermanfaat banget bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di Sumatera sih. Iya. Oh. Mas, berarti kalau kita mau ke Toba itu nanti keluar tol mana? Nah, kita tuh ada beberapa pintu tol. Nah, nantinya ada pintu tol di Parapat. Iya, ada beberapa pintu tol ya, ada di Parapat, ada di Pematang Siantar, kemudian ada di Tebing Tinggi, di Indrapura, sama ada di Kuala Tanjung. Banyak amat. Karena kan itu biar menjangkau ini kan, daerah-daerah sekitar kan, biar gak kejauhan juga aksesnya untuk masuk ke pintu tol kita. Lo siapkan nyetir? Tapi mandi dulu kali ya? Iya benar. Kayak Pak Bobi. Benar. Agak smelly fish gitu sih. Udah, satu kali lagi ya? Satu lagi. Iya. Medan tanpa Toba bagaikan taman tanpa bunga. Karena nggak lengkap rasanya kalau ke Medan tapi nggak mampir ke Toba. Danau Toba merupakan danau terbesar di Indonesia dan menjadi salah satu destinasi wisata andalan Pulau Sumatera. Tulang, tadi kan kita udah sempet keliling nih beli ini, terus ngeliat udah mulai banyak turis ya. Itu ada dampaknya nggak sih yang signifikan gara-gara adanya pembangunan jalan tol Trans Sumatera yang dibangun sama Hutama Karya? Oh iya, benar. Sangat-sangat. Sedangkan dulu saja tamu kita itu udah banyak di sini. Apalagi Hutama Karya membuat jalan-jalan tol, udah pasti untuk kedepannya ini harus makin banyak. Bukan harus lagi, harus makin banyak. Karena daerah turis itu, mereka itu biasanya keluhannya itu masalah waktu. Waktu itu dari Medan kemarin sekian jam, mereka itu jadi malas. Jadi kalau cuti mereka itu juga cuma 4 hari habis di jalan. Jadi kalau bisa kami itu kan bagaimana lebih lama lagi tinggal di daerah kami. Artinya mereka dapat cuti. Tahu transportnya cuma 1 hari atau setengah hari, mereka bisa di sini 3 hari. Udah terus terang makin banyak. Ini bener-bener pertama kali tuh Lang, kita baru nyampe sini disuguhkan oleh pemandangan yang bener-bener bagus. Untuk pertanyaannya sendiri Tulang, ini dari kapan sih Tulang
pementasan ini kayak gitu-gitu tuh? Kalau pementasan itu sama yang tadi, udah lama banget ini sebenarnya. Jadi kami juga udah merasakan sih sebenarnya selama kepemimpinan Pak Jokowi ini banyak yang pembangunan di daerah Samosir, malahan sampai dibuat itu ring road untuk Samosir. Kalau kita melihat di sini 6 kabupaten yang melingkari Pulau Samosir, tapi yang berdampak yang paling besar itu ya Pulau Samosir. Karena kita betul-betul di dalam Pulau Samosir. Nanya mulu, mending kita foto kenang-kenangan. Boleh. Kita foto dulu ya. Terus nih Lang. Oke. Ini Gilang, ini tulang. Nah, 1, 2, 3. Ini. Nih, jadi gue ceritain sejarahnya. Jadi, ini kata orang sini nih. Jadi dulunya kan kayak kerajaan gitu ya. Oke. Nah, kalau ada yang berbuat kejahatan atau apa, hukum pancungnya sama pasungnya tuh di sini. Akhirnya liburan kita selesai juga. Iya, sedih sih. Ih, sedih banget. Tapi seru banget ya perjalanan kita dari Aceh ke Medan kemarin tuh. Rasanya nggak ada hambatan nggak sih? Lancar-lancar aja? Iya, nggak ada halangan sama sekali loh. Iyalah, ini semua kan peran dari Jalan Tol Trans Sumatera dari Utama Karya. Betul banget. Tapi Kenapa kan? ini kira-kira kota mana aja sih yang bisa kita kunjungin pakai jalan tol ini? Banyak banget sih Nat, karena secara overall itu jalan tol Trans Sumatera yang dibangun oleh HK ini ya, Utama Karya, itu menghubungkan dari Lampung sampai Aceh. Jadi misalkan dari Lampung, lo mau ke Palembang, lo mau ke mana lagi, Bengkulu, Pekanbaru, terus habis itu lo mau ke Medan, dan sampai ke Aceh, itu akan terhubung semuanya menggunakan jalan tol. Ujung ke ujung ya? Ujung ke ujung, bener Sebanyak itu ruasnya. Yes, sebanyak itu dan sepanjang itu, dan akan nantinya kalau nggak salah ya, itu akan menjadi tol terpanjang di Indonesia. Wah. Tapi ya emang sih jalan tol Trans Sumatera dari Utama Karya ini bener-bener bikin jadi lebih dekat dan terhubung semuanya nggak sih? Betul banget, betul banget. Kita kemana-mana jadi gampang gitu loh. Iya. Dan kita mau road trip jalur darat, itu ayo banget sih. Seru. Nextnya apa? Kita road trip. Kira-kira kita kemana lagi ya? Ayo Nat, masuk kerja. Setelah menjelajahi kota Aceh hingga Medan, akhirnya perjalanan kami harus berakhir di sini. Walaupun terbilang singkat, tapi kami mulai mengerti mengapa Pulau Sumatera disebut sebagai Pulau Harapan.